Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para satir. Ini karena tema saya terkait infak, saya harus kasih contoh juga infak dulu. Baguslah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tema malam hari ini kami ingin menyampaikan dengan judul meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Sekali lagi temanya meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Nah, tema ini para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah baru kami tulis tadi malam dan dikirim ke Mina, tapi belum dimuat. Jadi saya bacakan sekarang, para ikhwan dapat bocoran lebih dulu. Nanti kalau mau lebih mengkaji lebih dalam nanti silakan dibaca di Mina, insya Allah kalau dimuat ya. Nah para ikhwan, saya mungkin sedikit bacakan sambil ngulas dikit-dikit lah ya. Meminjamkan Allah pinjaman yang baik, ini adalah terjemah dari kalimat ayat ya yang berbunyi yuqridullaha qardon hasana. Ya mungkin para ikhwan sering dengar istilah ayat itu ya. Nah, qardu hasan ini istilah lain dari menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sendiri menjanjikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda dan lipat ganda yang banyak ya. Term atau kata qardu hasan ini sedikitnya bisa kita dapati di 5 tempat dalam Al-Quran ya. Para ikhwan nanti kalau bisa sambil buka silakan surat Al-Baqarah ayat 245, surat Al-Maidah ayat 12, surat Al-Hadid ayat 11, kemudian surat At-Taghabun ayat 17 dan surat Al-Muzammil ayat 20. Nah, biar Abdul saya bacakan saja itu ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu 'adafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Satu, surat Al-Baqarah. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 12. Ini potongan ayat sampai kemudian akhir ayatnya, lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa qradtumullaha qardan hasana law kafiranna ankum sayiatikum wa la dakhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan pada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baru 2 surat ya. Surat yang ketiga, surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda dan baginya pahala yang mulia. Kemudian surat yang keempat, surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasana yud'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dengan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Terakhir, surat Al-Muzammil ayat 20, ayat yang terakhir ya. Panjang ayatnya, kemudian di akhir ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dham ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan Dia yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi para ikhwan 5 ayat yang mengandung kalimat qardon hasana ya. Saya sih menemukannya 5 tempat saja. Barangkali para ikhwan nanti ternyata di ayat surat lain ada kalimat qardon hasana, nanti boleh berkabar ke saya ya, nanti saya tambahkan insyaallah. Nah, para ikhwan, qardon hasana ini ada 2 kata ya. Pertama adalah qardo, yang kedua hasan ya. Qardo ada yang menerjemahkan maju ya, ada juga yang mengartikan potongan harta. Nah, ada yang menerjemahkan pinjaman ya. Kemudian hasan itu artinya kita sama paham ya, bagus atau baik. Nah, qardu hasan ini para ikhwan dalam fikih muamalah kontemporer sering dipakai untuk istilah kalau dalam ketika seseorang meminjamkan pemberian pinjaman, kemudian si peminjam itu mengembalikan tanpa ada embel-embel gitu ya. Jadi misalnya saya minjamkan ke Mas Mail 100.000, Mas Mail pulangkan ke saya 100.000, itulah qardon hasan, qardu hasan ya. Kan ada juga istilah murabahah, ada mudarobah ya, mungkin nanti kesempatan lain. Nah, tetapi kalau Mas Mail tadi mau melebihkan, itu saya nggak apa-apa, nggak nolak gitu. Saya minjamkan 100.000, Mas Mail ulanginya 150, nah nggak apa-apa gitu, tidak dosa dan tidak riba gitu. Itu dalam istilah fikih. Nah, tapi kita insya Allah kembali ke ayat tadi ya, qardu hasan, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, para ikhwan, kalau kita baca tafsir ya, di surat yang pertama tadi, surat Al-Baqarah ayat 245 tentang qardu hasan, itu para ulama tafsir itu banyak memberikan kisah tentang seorang yang bernama Abu Dahdah namanya ya. Baru dengar barangkali ya, Abu Dahdah. Kalau yang sering kita dengar kan Abu Darda mungkin ya. Nah, ini Abu Dahdah namanya ya. Nah, ini sahabat ini yang banyak ditulis oleh para ulama tafsir ya. Nah, saya mengutip dari tafsir Imam Al-Qurtubi ya. Jadi ketika ayat ini turun ya para ikhwan, sahabat Rasul yang bernama Abu Dahdah ini segera datang kepada Rasul. Kemudian kata Abu Dahdah ke Rasul, tebusanmu bapak dan ibuku hai Rasul, benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal ia tidak membutuhkannya? Nah, nanya ya. Kemudian Rasul jawab, betul ya. Dengan pinjaman itu Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surganya. Nah, terus Abu Dahdah bertanya lagi, kalau aku meminjami Allah, akankah itu menjaminku dan anak perempuanku yang bernama Dahdah masuk surga bersamaku? Kemudian Rasul bilang, iya. Nah, kalau begitu, ulurkan tanganmu. Nah, jadi
apa namanya, Abu Dahdah minta Rasul mengulurkan tangannya salaman. Nah, kemudian Abu Dahdah bilang, saya punya 2 kebun kurma. Yang satu ada di bawah, yang satu lagi di atas. Demi Allah, setelah ini saya tidak punya lagi keduanya. Saya jadikan keduanya pinjaman untuk Allah Ta'ala. Oh. Ketika Abu Dahdah bilang gitu, Rasul bilang, jadikan yang satu untuk Allah, yang satu lagi untuk penghidupan kamu dan keluargamu. Nah, jadi sama Rasul nggak diambil dua-duanya, ya. Jadikan satu untuk Allah, yang satu untuk penghidupan kamu dan keluargamu. Kalau gitu, kata Abu Dahdah, persaksikan wahai Rasul, saya jadikan kebun kurma yang terbaik untuk Allah. Di dalamnya ada 600 pohon kurma. Wah, 600 pohon kurma. Ya berarti kaya juga ya beliau ya. Abu Dahdah kaya. 600 kurma. Itu satu pohon ini yang pernah ke Arab nih, Sadiman. Satu kurma itu asetnya berapa? Kira-kira. Satu pohon itu bisa 20 juta sampai besar. Masya Allah. Ya. Satu pohon bisa 20 juta ya. Ini 600 pohon. Itu, dan kata Abu Dahdah ini yang terbaik. Yang terbaik kemudian diserahkan kepada Rasul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar ikrar tersebut, Rasul berkomentar, saya berdoa, kalau demikian semoga Allah membalasmu dengan surga. Nah, gitu ya. Abu Dahdah kemudian pulang, ketemu sama istrinya yang qadarullah sedang ada di kebun kurma itu, yang ada 600 itu di situ. Terus dia bilang sama istrinya, istriku, keluarlah engkau dari kebun ini. Kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah. Apa dibilang istrinya? Kira-kira. Kalau istri kita nih, kira-kira Mas, wah, 600 kurma ini, wah ini buat anak cucu kita nih. 7 turunan, ya. Ini main kasih-kasih aja, nggak kompromi dulu. Kalau istri sekarang, itu pun di sono ya. Kalau di sini, insya Allah nggak beda. Ya, sudon, nggak boleh gitu ya. Insya Allah di sini mendukung, ya. Di sini istrinya baik-baik. Baik-baik, insya Allah. Kecuali yang enggak. Kecuali yang enggak, ya. Nah, istrinya bilang begini, ya. Semoga beruntung jual belimu. Semoga Allah melimpahkan kebaikan bagimu pada apa yang kau telah beli. Oh, ya. Itu doa istrinya. Ya, jadi Masya Allah ya, suami ketika telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya mendukung. Nah, mudah-mudahan kita pun seperti itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini sampai sini ceritanya. Kemudian istri Abu Dahdah datangi ke anak-anaknya. Rupanya anak-anak lagi pada makan kurma, melepetan, ada apa, kurma tuh dibersihin sama istrinya, terus dikibas-kibaskan dan mereka pergi, ya, meninggalkan yang tadi kebun kurma yang berisi 600 pohon kurma, ya. Melihat itu, kata Rasul, begitu banyak pohon kurma besar yang menjulurkan akarnya ke Abu Dahdah di surga, ya. Ini Allah alam ya, seperti apa Rasul kan bisa melihat seperti itu ya. Jadi Rasul membayangkan seolah Abu Dahdah sudah berada dalam surga dan banyak pohon kurma besar yang menjulurkan akarnya ke Abu Dahdah di surga. Masya Allah ya. Itu balasannya. Nah, ceritanya sampai situ para ikhwan ya. Ini bukan asbab nuzul, tapi para ulama tafsir, kalau para ikhwan lihat di apa tafsir-tafsir, itu yang masyhur adalah kisah tentang Abu Dahdah ini dan 600 pohon kurmanya. Nah, kita kembali ke Qardu Hasan ya. Nah, Qardu Hasan tadi kan pinjaman yang baik, meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Ternyata ya tidak semata-mata meminjamkan, tidak semata-mata kemudian istilah tadi kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih mengutip tafsir Imam Al-Qurtubi, tapi ketika beliau menafsirkan surat Al-Hadid ayat 11 tadi yang kalimatnya sama, ya.
Nah, di sini Imam Al-Qurtubi menukilkan bahwasanya dari Imam Al-Qushairi, ya, yang namanya Qordu Hasan itu ada syaratnya. Nah, dan beliau menuliskan ada 9 syarat. Pertama, ya. Jadi Qordu Hasan itu kita tadi betul ya, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 9. Pertama, seseorang harus ikhlas pada Allah taala. Jadi infaknya itu, sedekahnya bukan karena ria, pengen dilihat, atau sum'ah, pengen didengar oleh orang lain. Nah, gitu ya. Bukan karena ingin dipuji atau ingin disanjung, tetapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, infak dan sedekahnya itu bersumber dari harta yang halal. Nah, gitu ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Yang ketiga, bersedekah dengan harta yang baik, bukan harta yang buruk, gitu ya. Kalau tadi asalnya dari yang halal, sekarang yang disedekahkan, yang dinafkahkan itu harta yang baik, bukan harta yang buruk. Jadi harta-harta pilihan yang terbaik. Di surat Al-Baqarah 267 ya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, jadi menginfakkan hasil usaha kalian yang baik-baik, gitu ya. Yang ketiga. Kemudian keempat, dia bersedekah ketika dia berada dalam kondisi sehat dan dia ingin hidup panjang dan harta yang banyak. Nah, ini Pak Rihwan, Imam Al-Qurtubi menukilkan hadis, suatu ketika Rasul pernah ditanya tentang sedekah yang paling banyak pahalanya. Beliau menjawab, anta soddaqo wa anta sohihun syahihun takshal faqro wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling banyak pahalanya itu adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi kamu sehat dan kamu sangat senang dengan harta, pada saat engkau kondisi takut miskin dan engkau sangat ingin memiliki harta yang sangat banyak. Oh, itu pahalanya paling banyak, gitu ya, kata Rasul ya. Saat kita masih sehat, kita bersedekah, lah itu pahalanya banyak. Saat kita senang-senangnya dengan harta, loh ya, lagi senang-senangnya harta, saat itulah kita bersedekah. Itu kata Rasul pahalanya banyak. Ya. Lagi eman-emane. Saat kita takut miskin, nah ya ini kata Rasul juga pahalanya banyak. Dan saat engkau sangat ingin punya harta yang banyak, loh ya, lagi pengennya harta yang banyak, malah kita bersedekah. Tapi itulah kata Rasul, saat itulah pahala yang paling banyak dari pahala sedekahnya. Ya, kata Rasul, jangan sampai wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan, ya. Jangan kau tunda sedekahmu hingga sampai ketika nyawa berada di kerongkongan, kemudian kamu mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, gitu ya. Ketika sudah di kerongkongan, ya, sudah tidak ada artinya, sudah mati, ya. Jadi jangan sampai sedekah itu menunggu seperti itu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, berinfak dengan cara menyembunyikannya. Nah, jadi sebisa mungkin infak itu dengan tersembunyi. Ya, sekalipun tidak apa-apa terang-terangan, kan? In tubdus shadaqati fan'imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, itu baik, ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan kalau kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu pun baik buat kalian. Jadi insya Allah ya, dua-duanya baik, ya. Mau sedekah terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Yang penting menjaga hatinya. Kemudian yang keenam, tadi syarat Qordu Hasan. Dia tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang telah dibantu, gitu ya. Jadi kan di surat
Al-Baqarah 24 ada pembatal sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-manni. Apa itu al-manni? Yaitu menyebut-nyebut pemberian. Wal adza, dan menyakiti, gitu ya. Nyebut-nyebut tuh, kalau bukan saya sedekah tuh nggak bakal jadi begini-begini gitu kan. Menyakiti. Lah kamu tuh kalau nggak saya bantu, kamu tuh udah nyungsruk gitu ya misalnya. Itu kan kamu bisa gini karena saya. Nah, itu kan termasuk yang menyakiti. Nah itu nggak boleh ya. Ini syarat dosanya jadi nanti hilang. Kemudian ketujuh, berusaha berinfak dengan harta yang dia cintai. Nah, dalilnya surat Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi'alim. Yang kedelapan, berusaha berinfak yang banyak. Nah, Nabi SAW pernah ditanya, fa ayyur riqabi afdol? Qala a'laha tamanna wa anfusaha inda ahliha. Ini Rasul pernah ditanya soal perbudakan, tapi budak apa yang paling baik? Jadi maksudnya ketika memerdekakan budak, itu budak apa yang paling baik yang kita merdekakan? Kata Rasul, a'laha samanan, yang paling mahal harganya. Ah gitu ya. Jadi kalau kita mau memerdekakan budak, itu yang paling mahal gitu ya. Model kayak kurban kemarin itu ya, kurban bagusnya ya yang paling mahal ya. Pak Agung share kan yang 4,5, yang 5 juta gitu. Tawar Pak Agung ada yang 7 juta gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya, tapi pada akhirnya mas totum ya sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian terakhir yang kesembilan, qardu hasan diterima Allah Subhanahu wa taala apabila ya kita tidak merasa apa yang sudah kita keluarkan itu paling banyak gitu ya. Jadi tidak merasa, oh kita sudah paling banyak nih ngeluarin, habis ngeluarin kok diminta lagi, habis ngeluarin kok diminta lagi gitu ya. Enggak. Tapi selagi ada, selagi kita punya, selagi kita cinta, semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak keluarkan. Nah itulah menurut Imam Al-Qurtubi menukil dari pendapat Imam Al-Qushairi syarat dari qardu hasan itu ya. Nah, para ikhwan dimuliakan Allah, sebagai penutup, insya Allah sudah sama-sama ya kita mafhum, kita yakin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yudha'ifu lahu adafan katsira. Allah lipat gandakan balasan dengan sudah berlipat ganda, kemudian kasir banyak pula gitu ya. Apalagi kita juga banyak mendapati ya nas-nas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang menyebutkan pahala-pahala dengan infak atau sedekah kita ya. Misalnya yang masyhur ya dalam sebuah hadis, kita mendapati ada 7 golongan ya kan. Sab'atun yudilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ya. Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikannya sehingga ya di Rasul mengibaratkan seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Tapi kan nggak mungkin juga ya seolah-olah mau infak misalnya kamu sembunyi dulu gitu kan, ini infak gitu kan. Ya maksudnya kias, nah, itu kan bahasa kiasan. Jadi menunjukkan betapa menjaga hatinya dengan keikhlasan, tidak sampai mengumbar-ngumbar, memberitahu ya, kecuali kalau maksudnya itu memberi contoh ya kepada yang lain atau mengajak, menghimbau dan lain sebagainya ya. Itu ya di antara balasan-balasan orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata para ikhwan, sedekah itu, infak itu bisa menjadi obat dari penyakit
Di hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, wadda'u mardokum bis sodakoh, ya. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ini walau alam nanti prakteknya seperti apa ya, mungkin bisa jadilah terapi ya para ikhwan. Mungkin kalau kita punya sakit, coba dengan sedekah, insya Allah. Sebagaimana hadis ini, dan kita yakin lah ya, dengan hadis Nabi SAW, kita yakin itu adalah ucapan yang benar, dan Rasul katakan, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ya, insya Allah kita yakin. Ya. Infak dapat menjadi penghapus kesalahan. Ya. As-sodaqotu tutfi'ul khoti'ah kama yutfi'ul ma'u an-naro. Wal hasadu yakulul hasanat kama takulun naru al-hatum. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, hasad memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Nah ini para ikhwan, ini Allah, mudah-mudahan ya dengan keutamaan-keutamaan balasan yang berinfak baik di dunia maupun di akhirat, mudah-mudahan kita semakin gemar untuk berinfak ya. Apalagi dengan infak ini adalah wujud syukur juga, wujud ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala ya kan, di surat Al-Baqarah awal ya kan. Hudan lil muttaqin. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfikun. Itu bukti wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia dari apa-apa yang direzekikan kepadanya, mereka kemudian menginfakkan ya. Apalagi para ikhwan ya, saya pernah menyampaikan juga di sini hadis dari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Rasul, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Tidaklah pada suatu hari seorang hamba itu akan melewati pagi kecuali malakan yanzilan, dua malaikat akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka berinfak. Fayaqul akhor, kemudian malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Berilah kepada orang yang talaf, kepada orang yang mumsik, orang yang mumsik menjaga hartanya, tidak memberi infak, talafan dengan kebinasaan. Ya, ini pelit ya. Didoakan oleh malaikat setiap pagi. Orang yang gemar berinfak pagi harinya ya, bahkan menurut para ulama termasuk juga ini nafkah infak untuk keluarganya, untuk istrinya. Nah, ini ya, Bu, pakai dalil ini Bu ya buat para suami-suaminya ya. Kalau pengen didoakan malaikat, wahai suamiku, infak. Nah, nafkahilah aku gitu kan, dan keluargamu. Tambahkanlah jatahnya gitu kan. Biasanya sehari 50.000, naikin besok 60.000. Ah, gitu ya. Hah? Kenapa? 100. Ya. Pakai dalilnya ya. Nanti insya Allah ini doakan oleh para malaikat, para suami. Ya. Allahumma atimun fikon khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Itu didoakan oleh malaikat buat orang yang berinfak. Sebaliknya orang yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafan. Orang-orang yang mumsik tadi, kata malaikat, didoakan dengan kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, nah sebagai penutup, kita yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kita ya sebagai manusia, tetapi ayat-ayat yang tadi yuqridullaha qardan hasana, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memposisikan diri sebagai peminjam, ya kan? Memposisikan diri sebagai peminjam, ya. Para ikhwan, kalau misalnya kita suatu ketika dipinjami duit, datang ke kita orang yang menurut kita nggak punya harta, minjam sama kita, ada keraguan nggak kita? Aduh, kalau saya minjemin jangan-jangan nggak dibalikin.
Nah, kalau yang minjemin kita orang kaya, dia pinjemin nggak? Karena kita yakin dia bakal bisa balikin. Atau mungkin dia itu ngasih lebih. Nah, kalau orang yang kita pandang kaya nih, mungkin dia pas lagi nggak megang duit misalnya, terus minjem sama kita, yakin itu mah bakal dibalikin lah. Bisa jadi, syukur-syukur karena kita nolongin dia, mudah-mudahan dia itu ngasih lebih buat kita. Kalau orang kaya kita pinjemin. Lah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan dirinya seolah-olah Allah yang meminjam. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai dengan kalimat pinjaman, yuqridullaha qardon. Pasti Allah akan mengembalikan, Allah menggantinya. Ini, maka dengan ini mudah-mudahan menambah keimanan, keyakinan kepada kita ketika kita menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengganti, dan ini janji Allah, Allah akan melipat gandakannya. Amin ya robbal alamin. Ayo berinfak. Masya Allah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah karena kedoifan saya pribadi. Afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.